welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3. Keberadaan Taiwan Technical Mission IET sebenarnya sudah lama di Indonesia. Mulai dari tahun 78-77. Cuman memang pertama kali kembangkan di Indonesia itu di daerah-daerah yang tertinggal, Pak. Nah, jadi satu. Yang kedua, memang program ini itu program G2G, government to government. Jadi dia ngelingkan program ini itu kalau untuk ke setiap negara itu melalui pemerintahan dulu. Pertama ke presidenan, terus mungkin melalui kedutaan besar, terus ke bawahnya ke ya provinsi, bupati, baru ke bawah ke masyarakat. Terus programnya itu nanti selain dari pertanian, jadi ada program infrastrukturnya, ada program studi pendidikannya gitu. Karena ini di bawah ICDF. ICDF itu International Cooperation Development Fund. Jadi dana pembangunan internasional, kerjasama internasional. Nah, itu didirikan oleh negara Taiwan. Dari situlah Taiwan menyusur ke seluruh negara, yaitu salah satunya Indonesia. Ayeuna teh nembe di Karawang. Programnya dimulai tahun 2020. Itu nembe 1 tahun. Nah, di Karawang yang ditunjuk itu ada 2 kecamatan. Pertama di daerah dataran rendah, yaitu di Kecamatan Jayakerta. Yang kedua yang dipilih yaitu Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru. Kenapa kedua kecamatan ini dipilih? Satu, memang itu rekomendasi dari dinas pertama. Yang kedua, memang areal yang perlu dikembangkan secara intensif ya di 2 kecamatan tadi. Untuk Jayakerta, di sana itu kita pengembangannya ke arah horti juga, Pak. Semua Jakarta juga horti, cuman horti dataran rendah. Kayak terong, kacang panjang gitu ya. Untuk dataran-dataran rendah seperti burkol. Nah, untuk dataran tinggi, dataran menengah ke atas, kita sekarang di sini budidaya asparagus. Tujuan budidaya asparagus itu satu, ya untuk sosialisasi bahwa ini komoditi baru, yang memang pangsa pasarnya sangat besar. Nah, di Pangkalan ini, asparagus ini tuh kita kembangkan untuk daerah tropis sebenarnya. Yang biasanya asparagus itu kan pengembangannya di daerah dingin, daerah dataran tinggi. Hanya pada aneh, seluruh customer juga aneh, kok bisa asparagus di daerah panas. Karena memang kita sudah melalui persilangan. Jadi benih ini kita memang masih impor dari Taiwan. Pembibitan juga kita laksanakan di sini, cuman kalau untuk benih kita masih impor Taiwan untuk sementara. Nah, pengembangan ini memang kita polanya sistemnya itu kerjasama. Kerjasama dalam arti TTM itu memberikan pelayanan, terus untuk sarana produksinya dari mulai olah tanahnya, pupuknya, secara teknisnya juga itu TTM berikan kepada petani khususnya. Nah, nanti untuk hasil panen kita terima dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati terlebih dahulu. Tuh. Nah, kita bukan berbisnis. Banyak sorotan masyarakat sekitar itu bahwa Taiwan bisnis katanya di sini. Enggak. Sekarang kalau kita lepas petani untuk tanam asparagus, pertanyaannya satu, apakah petani sudah mampu berbudidaya secara intensif? Yang kedua, apakah petani mampu untuk memasarkan hasil produksi? Ini yang harus kita tanyakan. Kalau memang sudah mampu, Taiwan akan berangkat dari sini. Itu saja. Kalau sudah mampu, Taiwan atau TTM akan berangkat dari Karawang. Ini selama ini masih di Betul. Nah, pola pembinaan kita, program pembinaan ini ya tujuannya supaya petani mampu dulu. Kalau sudah masyarakat, malah syukur nu aya orang tuh capek-capek gitu. Iya itu. Gitu. Nah, inilah
pola pikir kita ini masih ke arah sana. Jadi di bere hate hayang hampelah bahasa teh. Nah, disinilah kenapa ya negara kita nggak maju-maju? Ternyata memang SDM-nya, Pak, mindsetnya, cara kerja juga di sini. Mister itu terus terang memang yang saya pahami sekarang, dia lagi memberikan pola pembelajaran bagaimana. Ini air ada? Berapa? Kopi 3, Ibu, teh manis gitu. Jadi ke anak-anak juga yang kerja, kedisiplinan, waktu, hasil kerja. Memang sepintas itu sorotan terhadap Mister ini itu luar biasa. Kejem. Gitu. Disiplin ya Pak. Ya, kejem Disiplin, ya. gitu dan lain sebagainya. Oke. Ini kan menurut kita. Iya. Tapi setelah kita pahami, ternyata memang ya orang luar kenapa bisa maju seperti itu pola. Dia sangat menghargai waktu, sangat menghargai pekerjaan gitu loh. Karena setiap pekerjaan ada nilai itulah yang akan kita capai. Kalau nilai pekerjaan kita seperti nilainya akan seperti apa? Ini yang terjadi sekarang ini di daerah kita. Makanya kemarin kita ada kabar dari Aceh juga, Pak, katanya ada yang mau kerjasama untuk nanam asparagus. Ada koperasi dari Purwasari, betul kita ketemu. Boleh. Dan memang itu kita akan kembangkan di daerah Karawang dulu. Jadi bentuk kerjasamanya nanti kita akan ada MOU memang satu. Jadi yang kedua memang kita tidak bisa melepaskan secara langsung. Di awal dari mulai pengolahan tanah, terus mungkin penanaman, ya, terus untuk bibit juga kita siapkan. Nah, cuman di sana itu nanti kan ada perhitungan. Bahasa Mister itu, bahasa TTM itu kayak untuk bibit itu kita pinjamkan bahasanya. Pinjamkan itu supados anu nampi teh eta tanggal waler untuk merawat. Di situ tuh kita bibit itu memang kita jaga, Pak. Karena asparagus harus dijaga. Terus memang asparagus potensi hasil terus untuk periode masa produktifnya itu antara 5 sampai 10 tahun. Itu produksinya ya. Mohon. Kenapa kita ada bahasa pinjamkan? Tuh. Karena para petani di kita sok tuturut munding nanaon teh ulah hiji nu kadua gitu sok geledug ces gini porak contohnya. Nah, sementara asparagus ini dia terus akan berproduksi. Bahkan panen pun setiap hari. Tapi nanti ada masa reses karena memang tanaman itu ya kalau kita terus ambil hasilnya dia juga ada kekuatan tersendiri, ada kekuatan tertentu. Masa itu nanti ada jedanya, kita harus memelihara indukannya juga, gitu kan? Nah itu untuk asparagus. Nah untuk pengelolaannya nanti kalau memang upaya kerjasama seperti ini kan